Di balik penangkapan Ammar Zoni, ada operasi gelap yang diperintah langsung oleh seorang jenderal. Tapi yang lebih mengejutkan, semua itu ternyata didalangi oleh suami baru Irish Bella sendiri. Ketika Kombes Ade Irawan membuka berkas rahasia yang selama ini dikunci rapat, ia sadar satu hal, kasus ini bukan sekadar narkoba, tapi perang kekuasaan tingkat tinggi. Lalu, apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Ade Irawan, seorang penyidik senior yang sudah puluhan tahun hidup di bawah lampu-lampu ruang interogasi, bau kertas laporan, dan tekanan kasus-kasus yang selalu menuntut lebih dari sekadar ketegasan. Saya bukan orang yang mudah terkejut. Saya tidak mudah percaya. Dan saya tidak pernah mau terjebak dalam euforia besar yang dibangun media setiap kali seorang publik figur tersandung kasus. Saya sudah melihat terlalu banyak permainan kotor di balik seragam, pangkat, dan jabatan. Saya juga sudah terlalu sering menampung keluh kesah orang-orang yang hancur hidupnya karena sistem yang kadang lebih gelap dari pelaku kriminal itu sendiri. Namun hari itu, semuanya terasa berbeda. Hari itu adalah hari ketika saya mencium bau konspirasi bahkan sebelum saya tiba di lokasi. Pagi itu, telepon saya berdering keras. Suara seorang perwira muda dari Polres mengabarkan bahwa seorang mantan aktor terkenal baru saja ditangkap sebagai pengedar narkoba. Sebuah penangkapan yang katanya besar, mendadak, dan berhasil menggagalkan jaringan internasional. Saya menghela panjang. Saya tahu pola-pola begitu. Terlalu berlebihan, terlalu cepat diumumkan, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Siapa namanya? Tanya saya lirih. Ammar Zoni, Komandan. Nama itu langsung menarik ingatan saya pada pemberitaan beberapa tahun lalu, seorang pria yang dulu disorot, jatuh bangun di dunia hiburan, lalu tenggelam dalam kesalahan-kesalahan masa lalu. Namun ada sesuatu yang tidak cocok dalam laporan itu. Terlalu dramatis. Terlalu siap untuk disiarkan. Saya meluncur ke TKP, jawab saya. Saya tidak tahu, langkah itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang banyak pihak. Saat saya tiba, suasana di sekitar tempat kejadian sudah kacau. Kamera-kamera media berderet rapi, seolah mereka sudah menunggu jauh sebelum polisi datang. Blitz menyala, wartawan berteriak memanggil nama Ammar, dan beberapa petugas tampak kewalahan menjaga jarak. Saya menunduk sedikit, memasang topi, dan melangkah masuk. Bau lembab dari ruko tempat Ammar ditangkap langsung menusuk hidung saya. Sebuah ruangan sempit, gelap, dengan satu meja kecil yang tampak seperti baru saja disingkirkan dari posisi aslinya. Saya memperhatikan setiap detail, setiap barang bukti, setiap titik yang seharusnya menunjukkan tanda-tanda perlawanan atau aktivitas. Namun tidak ada. Ruangan itu terlalu bersih. Barang bukti, kristal putih yang dimasukkan dalam plastik klip, diletakkan di atas meja seolah dipajang seperti produk pameran. Tidak ada jejak sidik jari yang jelas, tidak ada barang pribadi Ammar yang tercecer, tidak ada gelas, botol minuman, abu rokok, tidak ada kehidupan. Siapa yang pertama kali masuk? Tanya saya kepada salah satu petugas. Tim Ops. Kami menemukan barang ini setelah mengejar tersangka ke dalam. Saya mengangguk, lalu bertanya, rekaman CCTV mana? Petugas itu menelan ludah. Tidak ada, Komandan. Mati. Baru saja rusak sebelum kejadian. Sebuah kebetulan yang terlalu sering saya dengar dalam kasus yang busuk. Saya menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Mereka terlihat gugup, bukan karena saya hadir, tetapi karena mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Saya mengedarkan pandang, mencari tanda-tanda fisik. Di sudut ruangan, terdapat bekas gesekan di lantai, tanda furnitur dipindahkan terburu-buru. Saya jongkok, menyentuhkan tangan ke lantai. Masih terasa hangat. Siapa yang memindahkan ini? Tanya saya tanpa mengangkat kepala. Semua petugas terdiam. Itu jawaban yang lebih buruk daripada pengakuan apapun. Ketika saya keluar dari ruangan, seorang pria berkemeja hitam mendorong kamera ke wajah Ammar. Ia berteriak,
menuduh, menghina, memancing emosinya. Ammar, dengan tangan terikat dan kepala tertunduk, hanya bisa berkata lirih. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak, saya dijebak. Saya berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan ekspresi wajahnya. Matanya tidak terlihat seperti mata seorang pengedar yang tertangkap. Bukan mata penjahat yang terbiasa berbohong. Yang saya lihat adalah ketakutan. Ketakutan yang tulus. Ketakutan yang hanya dimiliki seseorang yang merasa hidupnya dirobohkan tanpa tahu kenapa. Saya mohon, Bapak percaya sama saya, katanya lagi, suaranya pecah. Saya menahan napas. Saya bukan orang yang mudah percaya, tetapi intuisi saya jarang salah. Dan pagi itu, sesuatu di dalam diri saya berkata bahwa suara itu bukan kebohongan. Setelah proses pengamanan selesai, saya bertemu dengan Kanit yang memimpin operasi. Saya menanyakan alur lengkap kejadian. Namun narasinya terdengar seperti naskah yang dihafal semalaman, padat, tanpa celah, tanpa ragu. Semua dilakukan sesuai prosedur, Komandan, katanya. Prosedur yang terlalu sempurna biasanya adalah pertanda bahwa prosedur itu tidak dilakukan sama sekali. Saya menatapnya lama. Ia menghindari tatapan saya. Saya ingin BAP awal, semua daftar saksi, dan siapa saja yang memantau operasi ini dari ruang kontrol, ujar saya. Kanit itu terdiam sejenak sebelum berkata, Komandan, apakah kasus ini akan diambil alih oleh penyidikan pusat? Kenapa? Saya balik bertanya. Ia menunduk. Banyak pihak yang memperhatikan kasus ini. Jika komandan ikut turun tangan, saya takut. Saya di sini bukan untuk memikirkan siapa yang memperhatikan kasus ini, saya memotong. Saya di sini untuk memastikan tidak ada permainan kotor. Dan sejauh ini, saya sudah mencium banyak. Wajahnya berubah pucat. Tepat saat saya hendak keluar dari lokasi, seorang pria berpakaian sipil menghampiri saya. Tubuhnya tegap, gerakannya kaku. Ia menyebut dirinya sebagai penghubung dari instansi lain. Ia menatap saya tajam, lalu berkata pelan. Komandan Ade, kami harap Bapak tidak membuat kasus ini menjadi terlalu rumit. Kami sudah menangkap pelaku. Urusan selesai. Saya memiringkan kepala. Selesai menurut siapa? Tanya saya datar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah saya suka. Saya tahu Bapak orang bersih, katanya, kali ini suaranya lebih rendah. Tapi ada saatnya seseorang harus tahu kapan harus berhenti. Lalu ia pergi begitu saja. Meninggalkan ancaman yang tidak perlu ia ucapkan secara gamblang. Saya berdiri di tengah keramaian wartawan yang masih mengepung mobil tahanan. Suara-suara mereka terdengar seperti denggungan lebah yang marah. Namun dalam kericuhan itu, pikiran saya justru semakin jernih. Ada sesuatu yang rusak dalam kasus ini. Sesuatu yang ditutupi. Sesuatu yang terlalu besar untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Saya menatap mobil polisi yang membawa Ammar pergi. Ia menoleh sekilas, tatapannya bertemu dengan saya sebentar. Di sorot matanya, saya melihat permohonan yang tidak diucapkan. Tolong, jangan biarkan saya mati di dalam. Saya menarik napas panjang. Hari itu, saya belum tahu siapa yang menjebak Ammar. Saya belum tahu seberapa dalam akar konspirasi ini tertanam. Saya belum tahu siapa yang sedang saya lawan. Namun saya tahu satu hal. Mulai hari itu, saya tidak bisa mundur. Karena kebenaran, betapapun berbahayanya, selalu menuntut untuk ditemukan. Dan saya, Kombes Ade Irawan, telah bersumpah untuk mencarinya. Sejak pagi buta, berita tentang penangkapan Ammar Zoni memenuhi layar televisi, radio, dan portal berita daring. Suaranya bergema di seluruh ruang kerja saya, seperti gema yang terus diputar ulang tanpa henti. Setiap media menampilkan narasi yang sama persis, terlalu identik, terlalu sinkron, terlalu cepat menyudutkan. Ammar Zoni, mantan aktor, ditangkap sebagai pengedar narkoba kelas berat. Barang bukti bernilai jutaan ditemukan di lokasi. Penangkapan spektakuler tim gabungan. Saya duduk di kursi sambil memijat pelipis. Ini bukan pertama kali saya melihat bagaimana media dimanfaatkan untuk mengunci persepsi publik sebelum penyidikan berjalan. Namun kali ini, rasanya lain.
Narasinya bukan sekadar ingin memberitakan. Narasinya seperti ingin mengubur seseorang. Saya membuka berkas BAP awal yang barusan masuk di meja saya. Saya membaca perlahan, berulang-ulang, membiarkan setiap kalimat terhubung dalam pikiran saya. Dan semakin saya baca, semakin terasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kalimat-kalimat yang tersusun rapi. BAP ini seperti terlalu bersih, terlalu rapi, terlalu siap tayang. Dalam pengalaman saya, laporan yang terburu-buru biasanya meninggalkan jejak kegagalan atau kejanggalan. Namun laporan ini tampak seolah-olah dibuat setelah kejadian direncanakan dengan baik. Ada satu hal yang paling mengganggu saya. Semua saksi memberikan jawaban yang senada, bahkan dengan pilihan kata yang serupa. Itu bukan kebetulan. Ruang kerja saya sunyi, hanya ditemani suara AC yang berbunyi pelan. Cahaya lampu neon menyinari tumpukan berkas yang seakan menuntut segera dipelajari. Namun pikiran saya terus kembali pada satu adegan, mata Ammar yang memohon. Saya menghela napas. Saya harus melihat CCTV sendiri, gumam saya. Saya berdiri, mengambil jaket, dan menuju ruang teknologi forensik digital. Di sana, seorang analis muda bernama Angga sedang bekerja. Angga adalah salah satu yang paling saya percaya, tenang, teliti, dan tidak pernah main dua kaki. Angga, saya mau rekaman CCTV dari lokasi, kata saya. Angga menoleh, wajahnya langsung berubah cemas. Komandan, rekamannya hilang. Saya mematung sesaat. Hilang dari mana? Dari server Ruko, Komandan. Ada jejak penghapusan yang dilakukan oleh orang dengan akses administrator. Sistemnya disabotase. Saya mendekat, melihat layar. Grafik menunjukkan waktu penghapusan terjadi beberapa jam sebelum Ammar ditangkap. Bisa dipulihkan? Angga menelan ludah. Saya coba, tapi pelakunya sangat rapi. Ada tanda-tanda sistem keamanan diperkuat dari luar. Saya menatapnya tajam, lalu bertanya pelan, Angga, ini bukan kerjaan orang biasa, ya? Ia menggeleng pelan. Saya mencondongkan tubuh, menatap grafik itu lebih lama. Jika seseorang berani menghapus rekaman sebelum operasi, artinya penangkapan Ammar sudah direncanakan. Bukan spontan, bukan reaktif, bukan hasil penyergapan. Bahkan, saya mulai merasa penangkapan itu seperti panggung sandiwara. Saya meninggalkan ruang forensik dengan pikiran berat. Langkah saya membawa saya menuju ruang kecil di pojok gedung, tempat saya biasa menenangkan diri setiap kali ingin berpikir tanpa gangguan. Ruangan itu sempit, dengan hanya sebuah kursi dan jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Saya duduk dan menarik napas panjang. Saya membuka ponsel, menonton ulang siaran berita. Setiap stasiun TV tampaknya berlomba-lomba menyiarkan wajah Ammar yang tertunduk. Namun ada satu hal yang membuat saya tercengang. Di luar rutan Salemba, wartawan sudah berkumpul bahkan sebelum Ammar dibawa keluar. Bagaimana mereka bisa bergerak secepat itu? Bagaimana mereka tahu waktu persisnya? Saya tahu pola ini, pola ketika kasus dirancang agar meledak di publik, bukan di ruang penyidikan. Saya menatap layar lebih lama, dan sebuah pertanyaan muncul di kepala saya. Siapa yang sebenarnya sedang dikorbankan di sini? Dan siapa yang ingin memastikan Ammar tidak punya kesempatan membela diri? Yang jelas, ini lebih dari sekadar kesalahan pribadi seorang selebriti. Siang itu, seseorang mengetuk pintu ruang kerja saya. Ketika saya membuka, seorang perempuan berdiri tegap di hadapan saya. Rambutnya dikuncir, wajahnya serius, dan ia membawa sebuah tas selempang kecil. Ia bukan polisi. Saya mengenalnya. Ripka, saya mengernyit. Ripka adalah jurnalis investigasi yang reputasinya cukup terkenal. Berani, vokal, dan seringkali membongkar kasus yang tak tersentuh. Boleh bicara sebentar, Komandan? Tanya Ripka. Saya mempersilakan masuk. Ia duduk, membuka buku catatannya, dan berkata pelan. Ada yang janggal dari penangkapan Ammar Zoni. Saya menatapnya tajam. Apa yang kamu tahu? Ripka membuka beberapa foto dari ponselnya, foto yang ia dapatkan dari sumber-sumbernya. Foto pertama, seorang sipir rutan yang saya kenal, keluar dari sebuah gedung pemerintahan dengan wajah tegang. Foto kedua,
Sebuah mobil dinas yang terparkir di depan ruko tempat Ammar ditangkap beberapa jam sebelum kejadian. Foto ketiga, seorang pria berjubah tentara masuk ke area belakang rutan. "Komandan, ada oknum dari instansi lain yang ikut mengatur kejadian itu," katanya. Saya merasakan dada saya mengeras. "Dari instansi mana?" Suara saya rendah. Ripka ragu sejenak, lalu berkata pelan, "TNI, Komandan." Pangkatnya tidak kecil. Saya memejamkan mata sesaat. Saya tahu apa artinya jika itu benar. Ini bukan lagi kasus kriminal biasa. Ini sudah menyentuh ranah yang jauh lebih gelap, lebih tinggi, dan lebih berbahaya. "Komandan Ade," lanjut Ripka, "saya juga dapat kabar bahwa ada perintah untuk memindahkan Ammar ke Nusa Kambangan. Secepat mungkin." Saya langsung menatapnya tajam. "Belum ada proses sidang. Belum ada putusan." "Itu sebabnya saya khawatir," jawab Ripka lirih. "Seseorang ingin memastikan dia tidak pernah punya kesempatan bicara." Saya merasakan kulit tengkuk saya meremang. Setelah Ripka pergi, saya duduk lama sambil menatap berkas BAP. Saya tahu arah kasus ini akan membawa saya pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menangani seorang tersangka narkoba. Setiap bukti yang hilang, setiap laporan yang digeledah, setiap saksi yang seragam perkataannya, setiap tekanan dari instansi lain, dan kini, munculnya keterlibatan oknum militer. Semua itu bukan kebetulan. Saya menghela napas panjang, mencoba menyatukan semua potongan puzzle. Jika benar bahwa oknum militer terlibat, dan jika benar ada seseorang yang ingin memastikan Ammar dikubur hidup-hidup, maka kasus ini bukan hanya tentang jebakan. Ini tentang pengalihan. Ini tentang seseorang yang ingin mengarahkan perhatian publik ke seorang figur kontroversial, sementara kejahatan sesungguhnya tersembunyi di balik layar. Saya menatap foto Ammar ketika ia ditangkap. Saya teringat kata-katanya. "Saya dijebak, Pak, tolong percaya sama saya." Saya menutup berkas itu perlahan. "Baik, Ammar," bisik saya. "Jika kamu memang dijebak, kita akan buktikan." Dalam hati, saya tahu satu hal. Saya sedang melangkah menuju kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah saya hadapi. Namun saya tidak pernah mundur hanya karena musuhnya lebih besar. Karena saya, Kombes Ade Irawan, telah mengabdikan hidup saya untuk satu hal. Mencari kebenaran, bahkan jika itu berarti saya harus melawan kekuasaan yang ingin menguburnya. Aku selalu percaya bahwa setiap kebohongan pasti meninggalkan jejak, kecil, samar, terkubur di antara ribuan berkas kusam, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan malam itu, di ruang kerjaku yang hanya ditemani cahaya lampu meja, aku akhirnya menemukan jejak itu. Suasana di Polres malam itu lengang. Hanya beberapa penyidik muda yang masih mengetik laporan sambil menguap lebar. Udara dingin AC menusuk kulit, namun pikiranku justru panas, dipenuhi rasa tidak nyaman yang semakin hari semakin kuat sejak aku menangani kasus penangkapan Ammar Zoni. Aku membuka berkas itu lagi. Berkas yang tidak ingin disentuh orang lain. Berkas yang, semakin kubaca, justru semakin berbau busuk. Aku mengambil napas pelan lalu berbicara seolah kepada diriku sendiri. Ada yang tidak beres sejak awal menangkap dia. Ammar diduga mengedarkan barang haram. Semua bukti tampak rapi, terlalu rapi. Barang bukti ditemukan dalam tasnya. Saksi-saksi muncul tepat waktu. Riwayat telepon yang mendadak sinkron dengan tudingan. Dan, pengakuan awal yang direkam dari balik kamera CCTV ruang interogasi. Pengakuan yang bagiku terdengar dipaksa. Saat aku memutar rekaman itu untuk kesekian kalinya, suara seorang sipir rutan tiba-tiba terngiang di telingaku, suara yang kudengar saat aku mengunjungi rutan Salemba beberapa hari lalu. "Pak, saya cuma jalanin perintah. Katanya kalau Ammar nggak ngaku, kami harus bikin dia tertekan biar mau bicara." Sipir itu berkata sambil menunduk, tangannya gemetar. Aku masih ingat betul sorot matanya, ketakutan yang bercampur penyesalan. Sejak saat itulah, aku tahu ada skenario besar yang bekerja. Malam itu aku memanggil Ripka ke ruanganku. Dia adalah penyidik muda yang tajam, tidak mudah dipengaruhi, dan selalu berani mengambil resiko.
Seseorang yang bisa kupercaya di tengah badai yang mulai terasa. Ia masuk membawa map biru yang sudah hampir robek di sisi. "Bang Ade," katanya sambil duduk. "Aku nemu sesuatu." "Nemu apa?" tanyaku sambil mengangkat alis. Dia membuka map dan menyodorkan beberapa lembar foto serta dokumen rahasia. Ada transaksi mencurigakan antara salah satu pejabat rutan dengan seseorang yang kita belum punya identitas lengkapnya. Polanya terhubung dengan hari saat Ammar dipaksa membuat pengakuan. Aku menatapnya tajam. "Siapa yang transfer?" "Sebuah rekening atas nama Haldi Hanim." Aku mematung. Nama itu baru muncul sekali dalam penyelidikan, tapi sudah cukup membuat naluri penyidikku berteriak. "Haldi, suami baru Iris?" "Ya," gumamku pelan. Ripka mengangguk. "Dan Bang, ini nggak cuma sekali. Ada beberapa transfer lain dalam jumlah besar. Setiap kali ada perkembangan kasus Ammar, rekening itu bergerak." Aku menutup mulutku, menahan kekesalan yang tiba-tiba mendesak dada. Ini artinya, ada aktor lain yang punya kepentingan untuk memastikan Ammar jatuh sedalam mungkin. Suaraku menegang. Dan dia bukan orang kecil. Ripka terlihat ragu sebelum bicara lagi. "Bang, aku juga nemu dokumen yang nyambung ke salah satu jenderal. Jenderal Angkatan Darat." Aku langsung menegakkan punggungku. Udara di ruangan serasa menipis. "Nama?" tanyaku lirih. Ripka menelan ludah. "Disamarkan. Tapi kodenya cocok dengan perwira tinggi yang belakangan ini sering muncul dalam laporan intelijen internal." Aku meletakkan kedua tanganku di meja. Ketika menyadari kasus ini tidak hanya tentang jebakan, tetapi konspirasi yang menjalar sampai pucuk kekuasaan, aku tahu satu hal. Kami sedang menyentuh dinding yang tidak boleh disentuh siapapun. "Bang Ade," suara Ripka memecah lamunanku. "Kita mau lanjutin, kan?" Aku menatapnya. Dalam matanya, aku melihat ketakutan, tapi juga keberanian yang jarang dimiliki penyidik muda. "Tentu," jawabku mantap. "Tapi mulai sekarang kita hati-hati. Semua komunikasi lewat jalur aman. Semua temuan kita simpan langsung di drive offline. Dan..." Aku berhenti sejenak. "Jangan percaya siapapun selain aku." Ripka mengangguk cepat, lalu berdiri untuk kembali ke mejanya. Tapi sebelum keluar, ia menoleh. "Bang, kalau ini benar ulah oknum jenderal dan Haldi, berarti Ammar bukan cuma dijebak. Dia sedang dihancurkan dengan sengaja." Nada suaranya pelan, tapi menusuk. Aku menghela napas panjang. "Ya. Dan tugas kita sekarang adalah membuktikannya." Saat pintu ruanganku tertutup, aku menyandarkan tubuhku ke kursi. Pikiran berputar cepat, lebih cepat dari detakan jam dinding yang berdetak pelan. Aku tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Rumahku mungkin akan diawasi. Teleponku mungkin akan disadap. Karierku bisa tamat kapan saja. Tapi tidak ada jalan mundur. Karena untuk pertama kalinya dalam karir panjangku sebagai penyidik, aku merasa sedang berhadapan dengan kejahatan yang jauh lebih gelap daripada apapun yang pernah kutemui. Dan jejak pertama baru saja kutemukan malam ini. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh serpihan informasi yang belum tersusun. Jakarta sudah terlelap, hanya menyisakan lampu jalan yang temaram dan suara kendaraan yang lewat sesekali. Udara dingin menusuk tulang, tapi itu bukan alasan aku merapatkan jaket. Ada sesuatu dalam dada yang tidak bisa kujelaskan sejak meninggalkan kantor. Aku merasa diawasi. Dari balik kaca mobil dinas yang gelap itu, aku bisa menangkap bayangan kendaraan hitam yang mengikuti sejak dari perempatan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Seolah sengaja menjaga ritme. Pengamatanku tidak salah. Ini bukan kebetulan. Ketika sampai di rumah, aku memarkirkan mobil dan duduk sejenak, mencoba menenangkan detak jantung yang kacau. "Mereka mulai bergerak," bisikku. Aku turun dari mobil dengan langkah pelan. Rumahku sunyi. Bahkan lampu teras pun baru menyala otomatis setelah mendeteksi keberadaanku. Saat aku membuka pintu, aku merasakan sensasi aneh seperti ada yang pernah masuk tanpa izin. Semua rapi, tetapi terlalu rapi. Aku menaruh tas di meja ruang tamu. Ketika hendak menuju kamar, tiba-tiba, ketukan keras itu membuatku mematung.
Tidak pernah ada tamu malam-malam seperti ini. Aku mengambil pistol dari balik meja kecil dan berdiri mendekati pintu. "Siapa?" tanyaku tegas. "Hening." Tidak ada jawaban. Aku mengintip dari lubang kecil. Ada sebuah amplop coklat besar tergantung di gagang pintu, diikat dengan tali kecil. Tidak ada orang. Aku membuka pintu dengan hati-hati, mengambil amplop itu, lalu masuk kembali. Aku meletakkannya di meja dan menatapnya lama. Tali itu diikat dengan simpul rapi, bukan simpul sembarangan. Simpul ini adalah jenis yang biasa digunakan para perwira. Aku mengenalnya dari pengalaman panjang bekerja dengan satuan tugas gabungan. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada satu foto. Foto yang membuat jantungku seperti diremas. Foto aku sedang berjalan bersama Ripka di tempat parkir. Diambil dari kejauhan, tapi jelas. Sangat jelas. Aku memejamkan mata. Ini bukan sekadar peringatan. Ini ancaman. Ketika aku membalik foto itu, ada tulisan tinta hitam di belakangnya. "Berhenti. Kau sedang menyentuh nama besar." Aku menatap tulisan itu lama. Tulisan yang dingin, tegas, dan menekan. Inilah pertama kalinya sejak menangani kasus Ammar, aku merasakan bahaya yang nyata. Tidak hanya untukku, tapi untuk Ripka juga. Aku menghembuskan napas panjang, mencoba meredakan kepanikan yang mulai menggigit. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Langkahku cepat menuju ruangan Ripka, tapi sebelum sampai, aku melihat dia sudah duduk di meja sambil menatap laptop. Sorot matanya tampak cemas meski berusaha disembunyikan. "Ripka," panggilku pelan. Ia menoleh. "Bang, aku kayaknya dibuntuti tadi malam." Dadaku langsung mengeras. "Ceritakan." Ia menelan ludah. "Ada motor yang terus ngikutin aku dari kantor sampai dekat rumah. Pas aku belok gang kecil, dia berhenti. Tapi dia nggak masuk." Aku meremas gagang pintu. "Ini bukan kebetulan. Mereka mengintai kami berdua." "Kau lihat orangnya?" "Enggak jelas, Bang. Helmnya full face." Aku mengangguk pelan dan menutup pintu ruangannya agar tidak ada yang mendengar. "Mulai hari ini, semua catatan penyelidikan kita simpan terpisah dari jaringan kantor. Kita mulai masuk wilayah berbahaya." Ripka menatapku dengan ketegangan yang sulit disembunyikan. "Ada ancaman ke abang?" Aku menghela napas, lalu mengambil amplop coklat yang kubawa dari rumah. Kuserahkan padanya. Ia membuka, dan wajahnya langsung pucat. "Bang, ini serius. Mereka pantau kita dari awal." "Ya." Suaraku berat. "Dan mereka ingin kita berhenti. Terus, kita gimana?" Aku menatap Ripka dalam. "Kau mau lanjut atau berhenti?" Pertanyaanku menggantung. Aku tidak ingin menyeretnya dalam bahaya, tetapi aku juga tahu, tanpa dia, penyelidikan ini akan jauh lebih sulit. Ripka menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas. "Aku lanjut. Kita sudah terlalu jauh, Bang. Kalau kita mundur, Ammar akan tetap hancur, dan mereka menang." Aku memejamkan mata sejenak. Jawaban itu membuat sesuatu di dadaku menghangat, keberanian yang langka di generasi penyidik saat ini. Hari itu kami bekerja diam-diam, menelusuri hubungan antara Haldi, oknum jenderal, dan para pejabat rutan. Ripka menemukan bahwa uang yang mengalir ke rutan bukan hanya untuk memaksa pengakuan Ammar, tapi juga untuk menciptakan skenario agar ia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Semakin dalam kami menggali, semakin gelap warnanya. Ada rekaman suara yang samar, suara seorang pejabat rutan yang berkata, "Kalau dia dipindah ke sana, kita bisa pastikan dia nggak akan pernah bisa klarifikasi apapun." Pernyataan itu membuat darahku berdesir. Apa maksud mereka? Apa tujuan memindahkan Ammar sejak itu? Saat malam menjelang dan kantor mulai sepi, Ripka menghampiriku sambil membawa print out bukti transfer terbaru. "Bang," katanya dengan wajah tegang. "Ini makin parah." Aku berdiri dari kursiku. "Ada apa?" Dia menyerahkan lembar itu. "Haldi mentransfer sejumlah besar uang ke rekening yang dikelola perwira tinggi Ed," bisiknya. "Jumlahnya besar sekali. Dan waktu transfernya persis sebelum Ammar dipaksa merekam pengakuan kedua." Aku menggenggam kertas itu erat.
Ini bukan lagi fitnah biasa. Ini konspirasi terstruktur. Saat aku menatap Ripka, aku tahu dua hal. Pertama, kami telah membuka pintu bahaya yang sangat besar. Kedua, tidak ada jalan kembali. Malam itu, ketika aku hendak keluar kantor, seorang anggota muda menghampiriku. "Komandan, ada seseorang nunggu di parkiran belakang. Katanya penting. Katanya dari pihak militer." Aku berhenti. Darahku merayap dingin. "Minta identitasnya?" "Dia nggak mau kasih, Komandan." Aku menatap langit malam yang pekat. Pertemuan ini bisa jadi peringatan lain, atau bisa jadi awal dari kehancuranku. Tapi satu hal pasti, perang ini baru saja dimulai. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh serpihan informasi yang belum tersusun. Jakarta sudah terlelap, hanya menyisakan lampu jalan yang temaram dan suara kendaraan yang lewat sesekali. Udara dingin menusuk tulang, tapi itu bukan alasan aku merapatkan jaket. Ada sesuatu dalam dada yang tidak bisa kujelaskan sejak meninggalkan kantor. Aku merasa diawasi. Dari balik kaca mobil dinas yang gelap itu, aku bisa menangkap bayangan kendaraan hitam yang mengikuti sejak dari perempatan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Seolah sengaja menjaga ritme. Pengamatanku tidak salah. Ini bukan kebetulan. Ketika sampai di rumah, aku memarkirkan mobil dan duduk sejenak, mencoba menenangkan detak jantung yang kacau. Mereka mulai bergerak. Bisikku. Aku turun dari mobil dengan langkah pelan. Rumahku sunyi. Bahkan lampu teras pun baru menyala otomatis setelah mendeteksi keberadaanku. Saat aku membuka pintu, aku merasakan sensasi aneh seperti ada yang pernah masuk tanpa izin. Semua rapi, tetapi terlalu rapi. Aku menaruh tas di meja ruang tamu. Ketika hendak menuju kamar, tiba-tiba, to, ketukan keras itu membuatku mematung. Tidak pernah ada tamu malam-malam seperti ini. Aku mengambil pistol dari balik meja kecil dan berdiri mendekati pintu. "Siapa?" tanyaku tegas. "Hening." Tidak ada jawaban. Aku mengintip dari lubang kecil. Ada sebuah amplop coklat besar tergantung di gagang pintu, diikat dengan tali kecil. Tidak ada orang. Aku membuka pintu dengan hati-hati, mengambil amplop itu, lalu masuk kembali. Aku meletakkannya di meja dan menatapnya lama. Tali itu diikat dengan simpul rapi, bukan simpul sembarangan. Simpul ini adalah jenis yang biasa digunakan para perwira. Aku mengenalnya dari pengalaman panjang bekerja dengan satuan tugas gabungan. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada satu foto. Foto yang membuat jantungku seperti diremas. Foto aku sedang berjalan bersama Ripka di tempat parkir. Diambil dari kejauhan, tapi jelas. Sangat jelas. Aku memejamkan mata. Ini bukan sekadar peringatan. Ini ancaman. Ketika aku membalik foto itu, ada tulisan tinta hitam di belakangnya. "Berhenti. Kau sedang menyentuh nama besar." Aku menatap tulisan itu lama. Tulisan yang dingin, tegas, dan menekan. Inilah pertama kalinya sejak menangani kasus Ammar, aku merasakan bahaya yang nyata. Tidak hanya untukku, tapi untuk Ripka juga. Aku menghembuskan napas panjang, mencoba meredakan kepanikan yang mulai menggigit. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Langkahku cepat menuju ruangan Ripka, tapi sebelum sampai, aku melihat dia sudah duduk di meja sambil menatap laptop. Sorot matanya tampak cemas meski berusaha disembunyikan. "Ripka," panggilku pelan. Ia menoleh. "Bang, aku kayaknya dibuntuti tadi malam." Dadaku langsung mengeras. "Ceritakan." Ia menelan ludah. "Ada motor yang terus ngikutin aku dari kantor sampai dekat rumah. Pas aku belok gang kecil, dia berhenti. Tapi dia nggak masuk." Aku meremas gagang pintu. "Ini bukan kebetulan. Mereka mengintai kami berdua." "Kau lihat orangnya?" "Nggak jelas, Bang. Helmnya full face." Aku mengangguk pelan dan menutup pintu ruangannya agar tidak ada yang mendengar. "Mulai hari ini, semua catatan penyelidikan kita simpan terpisah dari jaringan kantor. Kita mulai masuk wilayah berbahaya." Ripka menatapku dengan ketegangan yang sulit disembunyikan. "Ada ancaman ke abang?"
Aku menghela napas, lalu mengambil amplop coklat yang kubawa dari rumah. Kuserahkan padanya. Ia membuka, dan wajahnya langsung pucat. "Bang, ini serius. Mereka pantau kita dari awal." "Ya." Suaraku berat. "Dan mereka ingin kita berhenti. Terus, kita gimana?" Aku menatap Ripka dalam. "Kau mau lanjut atau berhenti?" Pertanyaanku menggantung. Aku tidak ingin menyeretnya dalam bahaya, tetapi aku juga tahu, tanpa dia, penyelidikan ini akan jauh lebih sulit. Ripka menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas. "Aku lanjut. Kita sudah terlalu jauh, Bang. Kalau kita mundur, Ammar akan tetap hancur, dan mereka menang." Aku memejamkan mata sejenak. Jawaban itu membuat sesuatu di dadaku menghangat, keberanian yang langka di generasi penyidik saat ini. Hari itu kami bekerja diam-diam, menelusuri hubungan antara Haldi, oknum jenderal, dan para pejabat rutan. Ripka menemukan bahwa uang yang mengalir ke rutan bukan hanya untuk memaksa pengakuan Ammar, tapi juga untuk menciptakan skenario agar ia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Semakin dalam kami menggali, semakin gelap warnanya. Ada rekaman suara yang samar, suara seorang pejabat rutan yang berkata, "Kalau dia dipindah ke sana, kita bisa pastikan dia nggak akan pernah bisa klarifikasi apapun." Pernyataan itu membuat darahku berdesir. Apa maksud mereka? Apa tujuan memindahkan Ammar sejak itu? Saat malam menjelang dan kantor mulai sepi, Ripka menghampiriku sambil membawa print out bukti transfer terbaru. "Bang," katanya dengan wajah tegang. "Ini makin parah." Aku berdiri dari kursiku. "Ada apa?" Dia menyerahkan lembar itu. "Haldi mentransfer sejumlah besar uang ke rekening yang dikelola perwira tinggi Ed," bisiknya. "Jumlahnya besar sekali. Dan waktu transfernya persis sebelum Ammar dipaksa merekam pengakuan kedua." Aku menggenggam kertas itu erat. Ini bukan lagi fitnah biasa. Ini konspirasi terstruktur. Saat aku menatap Ripka, aku tahu dua hal. Pertama, kami telah membuka pintu bahaya yang sangat besar. Kedua, tidak ada jalan kembali. Malam itu, ketika aku hendak keluar kantor, seorang anggota muda menghampiriku. "Komandan, ada seseorang nunggu di parkiran belakang. Katanya penting. Katanya dari pihak militer." Aku berhenti. Darahku merayap dingin. "Minta identitasnya?" "Dia nggak mau kasih, Komandan." Aku menatap langit malam yang pekat. Pertemuan ini bisa jadi peringatan lain. Atau bisa jadi awal dari kehancuranku. Tapi satu hal pasti, perang ini baru saja dimulai. Hari itu adalah hari yang selalu kuingat sebagai hari ketika kebenaran, yang selama ini ku kejar dengan seluruh keberanian, berubah menjadi bumerang paling mematikan dalam karierku. Hari ketika aku menyadari bahwa semakin dekat aku dengan inti konspirasi ini, semakin besar pula bahaya yang menunggu. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Terlalu sepi, terlalu dingin. Orang-orang tidak hanya menjauh dariku, kini mereka menghindar seolah aku membawa wabah. Ada bisikan-bisikan kecil yang terputus ketika aku lewat. Ada tatapan takut, waspada, dan iba. Seolah mereka tahu sesuatu yang belum aku ketahui. Aku masuk ke ruanganku dengan langkah berat, tetapi belum sempat duduk, Ripka mengetuk pintu dengan wajah pucat. "Bang, kita ada masalah besar." Jantungku langsung merosot. "Ada apa?" Dia menutup pintu rapat, memeriksa 2 kali, lalu mendekat. "Ada berkas penyelidikan kita yang hilang." "Apa?" Aku berdiri. "Bagian yang mana?" "Semua data yang berkaitan dengan aliran dana ke rutan dan oknum jenderal menghilang dari drive kantor. Bahkan file backupnya." Aku mengepalkan tangan. "Mereka mulai menghapus jejak kita." Ripka geleng cepat. "Bukan mulai, Bang. Mereka sudah dari kemarin." Aku periksa CCTV ruang server, beberapa menit blackout. Hanya beberapa menit. Dan tepat di menit itu file kita hilang. Aku menutup mata. Mereka benar-benar bergerak cepat. Terlalu cepat. "Ada yang lain?" tanyaku. Ripka ragu. Lalu ia mengeluarkan flash disk kecil berwarna hitam. "Aku nemu ini di bawah meja kerjaku. Tidak ada yang mengaku menaruhnya."
Aku mengambil flashdisk itu, menatapnya lama. Ukurannya kecil, tapi beratnya terasa seperti menanggung satu gunung. Jika ini jebakan, aku bisa kalah. Jika ini bukti, aku bisa lebih dekat ke kebenaran. Bang, kita harus hati-hati. Bisa saja ini malware atau rekayasa. Aku mengangguk. Kita cek di laptop offline saja. Tidak terhubung ke jaringan. Kami turun ke ruang penyimpanan yang jarang dipakai. Di sudut ruang gelap itu, ada meja kecil dan laptop usang tanpa internet. Aku menyalakannya sambil menahan napas. Ketika flashdisk dicolok, tiba-tiba sebuah folder otomatis terbuka sendiri. Nama foldernya, untuk Ade. Jantungku langsung berdebar. Ripka menatapku cemas. Bang, siapa yang bisa tahu? Tidak banyak orang, jawabku pelan. Dan tidak ada yang menuliskan namaku begitu spesifik. Aku membuka folder itu. Di dalamnya ada 3 file. 1 dokumen. 1 rekaman audio. Dan 1 video. Aku membuka dokumen itu dulu. Tulisan pendek, tapi menghancurkan. Perintah untuk menjebak Ammar datang dari Haldi. Eksekusinya diatur oleh Jenderal Angkatan Darat berinisial E. Mereka menggunakan jaringan rutan untuk memastikan Ammar tidak bisa bersuara. Bukti suara dan video terlampir. Gunakan sebelum mereka menghilangkan semuanya. Aku mematung. Ripka menutup mulutnya. So, Bang, ini bukti paling kuat yang pernah kita dapatkan. Suaraku gemetar. Aku beralih ke file audio. Suara itu langsung membuatku merinding. Suara seorang pria, jelas seorang pejabat tinggi. Nada bicaranya sombong dan dingin. Pastikan Ammar tidak punya ruang untuk membela diri. Haldi sudah bayar penuh. Aku tidak mau ada kesalahan. Dia harus terlihat bersalah, apapun caranya. Ripka menatapku, wajahnya ketakutan. Bang, itu suara jenderal. Aku mengangguk pelan. Nama yang selama ini hanya muncul dalam sandi dan cerita bisik-bisik. Tapi videolah yang paling menghancurkan. Aku membuka file itu. Gambar mengenang. Suara serak seorang sipir. Ia duduk sendiri di ruangan gelap, wajahnya penuh ketakutan. Saya dipaksa, Pak. Haldi, dia yang kasih uang ke kami. Jenderal E perintahkan agar Ammar dijebak. Semua rekayasa. Tolong, saya takut mereka bunuh saya. Aku dan Ripka saling menatap. Tidak ada kata-kata. Ini adalah bukti mutlak. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa dinafikan. Tapi justru karena itu, ini sangat berbahaya. Bang, Ripka berbisik. Kalau kita simpan ini, kita jadi target. Kalau kita hapus, aku menelan ludah. Ammar akan mati tanpa kebenaran. Kita harus laporkan ini ke unit kejahatan khusus, ujarnya. Aku menggeleng cepat. Tidak. Jika bukti sebesar ini jatuh ke tangan yang salah, semuanya habis. Kita lapor ke atasan? Aku menatapnya dengan sorot getir. Atasan yang mana? Yang semalam masuk ke ruangan saya tanpa izin? Yang bilang saya mencampuri yang bukan wewenang saya? Ripka terdiam. Ia tahu jawabannya sama sepertiku. Tidak ada orang yang bisa dipercaya. Aku menutup laptop, mencabut flashdisk, dan memasukkannya ke dalam saku dalam jaket. Mulai sekarang, kataku dengan suara rendah, kita lindungi ini dengan nyawa. Ripka mengangguk, meski wajahnya pucat. Tapi Bang, katanya perlahan. Kalau mereka tahu kita punya bukti ini. Aku menatap pintu ruangan yang tertutup rapat. Sebenarnya, Ripka. Aku menarik napas panjang. Mereka sudah tahu. Pembuktiannya datang beberapa menit kemudian. Saat kami keluar dari ruang penyimpanan, lantai kantor sudah berubah suasana. 3 orang perwira militer berdiri di koridor. Berseragam lengkap. Wajah keras. Tatapan tanpa emosi. Dan di belakang mereka, atasanku. Tersenyum tipis. Senyum menang. Ade, katanya ringan, kita perlu bicara. Aku dan Ripka saling melirik. Ini bukan panggilan biasa. Ini penyergapan. Perwira militer itu maju 1 langkah. Serahkan dokumen yang barusan kalian buka. Ripka menegang. Kami tidak. Aku memotong cepat. Tidak ada dokumen.
Tatapan mereka menusuk. Atau, ujar salah satu perwira dengan nada datar, kami geledah badan kalian sekarang juga. Aku tahu saat itu, permainan sudah berubah. Mereka tidak lagi mengancam. Mereka siap menghancurkan. Dan disinilah konflik besar itu akhirnya meledak. Sebuah perang yang tidak lagi soal penyelidikan, tetapi soal bertahan hidup. Aku selalu percaya bahwa setiap kebohongan, sekuat apapun ia dijaga, pasti meninggalkan celah kecil. Dan malam itu, celah itu akhirnya muncul. Tapi celah kecil ini justru membuka pintu menuju badai yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku kembali ke ruang kerjaku di Direktorat Narkoba. Jam dinding menunjukkan sudah lewat tengah malam. Gedung yang biasanya ramai kini hening, hanya ditemani suara pendingin ruangan yang bergetar pelan. Aku menyalakan lampu meja, membuka kembali rentetan berkas yang sejak pagi kubawa ke sana kemari. Di atas meja, kutumpuk semua dokumen mengenai kasus Amar. Setiap lembar, setiap foto, setiap transkrip pengakuan, kususun ulang berdasarkan kronologinya. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Dari ribuan kasus yang pernah kutangani, pola salah ada di mana-mana. Dan pada kasus Amar, polanya terlalu sempurna. Terlalu bersih. Seolah memang sengaja dirancang. Aku menarik napas panjang. Ada yang kau sembunyikan dari kami, Mar, gumamku pelan. Aku meneliti foto-foto tempat kejadian. Mata ini terpaku pada satu hal, tas hitam yang disebut-sebut berisi barang bukti. Tapi aku tahu tas itu bukan milik Amar. Amar sendiri mengaku bahwa ia tidak pernah membawanya. Namun anehnya, tak ada sidik jari siapapun kecuali milik Amar. Seolah ada yang memolesnya dengan hati-hati. Siapa yang menaruh tas itu? Gumamku lagi. Aku menekan tombol interkom, menghubungi salah satu anggota tim. Budi, buka laporan shift malam rutan pada hari penangkapan Amar. Suara berat dari seberang menjawab, baik, komandan. Aku tak menunggu lama. Berkas digitalnya masuk ke layar komputerku. Dan disinilah semuanya berubah. Di shift malam itu, ada nama seorang sipir bernama Rado yang bertugas melakukan pemeriksaan barang bawaan tahanan. Rado adalah nama yang sejak awal menghindari interogasi, selalu beralasan sakit atau izin. Instingku langsung menyala. Rado, kenapa kau begitu takut berhadapan denganku? Aku mempelajari laporan kerjanya. Tidak ada kejanggalan tertulis. Tapi rekaman CCTV di hari kejadian, yang sebelumnya dikatakan rusak, akhirnya dapat dipulihkan oleh tim IT. Dan ketika rekaman itu berhasil dibuka, jantungku serasa berhenti. Dalam rekaman yang buram, terlihat seseorang menyerahkan tas hitam kepada Rado. Orang itu memakai masker dan topi, namun posturnya, aku mengenalnya. Tegap, sedikit bongkok di bahu kanan. Postur seorang tentara. Aku mempercepat rekaman. Di detik ke-25, saat orang itu menunduk, bayangan emblem kecil di kantung bajunya terlihat jelas. Bentuknya khas. Bentuk yang hanya dimiliki oleh satu institusi. Aku terpaku. Ini bukan orang sembarangan. Aku memperbesar gambar. Meski kualitasnya buruk, aku sangat familiar dengan tanda itu. Bahkan bila buram sekalipun, aku tahu benar maknanya. Emblem polisi militer. Tangan kiriku mengepal. Rasanya udara di ruang kerjaku menipis. Jika polisi militer terlibat, berarti ada orang berpangkat tinggi yang menggerakkan. Dan penyidik sepertiku sudah tahu persis. Bila polisi militer turun tangan dalam urusan sipil, itu bukan tanpa alasan, atau tanpa perintah. Aku menenangkan diri. Aku menulis catatan cepat. Ada keterlibatan oknum institusi militer. Dugaan kuat, level tinggi. Motif, pengalihan. Namun catatan itu kututup kembali. Aku tak boleh gegabah. Salah langkah sedikit saja, aku bisa hilang tanpa jejak. Keesokan paginya, aku memanggil salah satu informan lamaku, seorang mantan anggota TNI yang pernah terlibat kasus gelap. Namanya Krishna. Orangnya keras, tapi selalu memegang satu prinsip. Kalau sudah berjanji, dia tidak akan mengingkarinya. Ia datang dengan jaket lusuh dan topi yang menutupi wajahnya. Kau kelihatan gelisah, kombes, ucapnya sambil tersenyum miring. Krishna, aku butuh jawabanmu. Ini darurat, kataku tanpa basa-basi. Ia menyandarkan tubuhnya. Tanya saja.
Aku mengambil satu foto yang dicetak dari rekaman CCTV. Kau kenal postur ini? Krishna menatap foto itu lama. Sangat lama. Bibirnya terkatup rapat. Aku ingin jujur, Kombes, tapi jujur yang ini bisa membunuhku. Kau sudah pernah mati, Krishna, kataku tegas. Sekarang kau cuma hidup karena memilih jujur. Ia terkekeh pendek. Benar juga. Setelah menarik napas panjang, ia menunjuk tanda kecil di foto itu. Itu bukan sembarang pasukan polisi militer. Itu tanda satuan khusus yang hanya dipakai anggota tertentu. Tidak semua PM memakainya. Siapa pemimpinnya? Krishna menatapku lurus. Kau benar-benar ingin tahu? Aku harus tahu. Ia mendekat, suaranya berubah serendah bisikan. Yang memimpin satuan itu sekarang adalah seorang jenderal aktif, dan dia dikenal sangat dekat dengan seorang pengusaha muda bernama. Aku langsung melotot. Jangan kau sebut namanya. Krishna mengangguk pelan. Baik, tapi kau sudah tahu sendiri siapa dia. Aku menutup mata sesaat. Benar, aku memang sudah tahu. Nama itu sudah lama berkeliaran di benak dan catatanku. Aku menatap Krishna dalam-dalam. Jawab satu hal saja. Apakah dia punya kepentingan menjebak Amar? Krishna tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatapku, lama, dan pandangannya mengatakan satu hal. Tidak ada yang menjebloskan seorang selebriti kecuali untuk menutupi skandal yang jauh lebih besar. Sore itu, aku pergi ke mobilku dan duduk dalam keheningan yang menggantung. Langit memerah, seolah mengingatkan bahwa malam ini akan membawa badai baru. Aku menyandarkan kepalaku ke kursi dan menutup mata. Kini semuanya sudah jelas. Kasus Amar bukan lagi sekadar rekayasa kecil. Ini adalah operasi besar, dilakukan oleh tangan-tangan kuat yang tak ingin masa lalu mereka terbongkar. Dan bukti keterlibatan polisi militer hanya bisa berarti satu hal. Ada jenderal yang menggerakkan semua ini, demi seseorang yang ia lindungi. Dan orang itu bukan sekadar tokoh publik. Ia adalah suami baru dari mantan istri Amar. Dan dialah yang menjadi inti dari semua kegelapan ini. Aku membuka mata dan menyalakan mobil. Aku sudah masuk terlalu jauh untuk mundur sekarang, gumamku. Namun di dalam diriku, ada suara kecil yang bergetar. Ade, kau sedang melawan orang yang bisa menghilangkanmu tanpa jejak. Dan tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Tidak ada nama. Tidak ada nomor. Hanya satu kalimat. Berhenti gali kasus Amar, kalau kau masih ingin hidup. 3 detik kemudian, layar ponselku mati sendiri. Perutku terasa mengeras. Ancaman pertama sudah datang. Dan itu berarti, aku sudah menyentuh pusat sarang ular. Tinggal satu pertanyaan yang menggantung di kepalaku. Apakah aku siap melawan mereka sampai akhir? Peringatan itu masih menempel di kepalaku sepanjang malam. Kata-katanya seolah membakar tengkuku, berhenti gali kasus Amar, kalau kau masih ingin hidup. Aku sudah sering menerima ancaman, tapi ancaman yang satu ini berbeda. Terlalu sunyi, terlalu tepat, seolah dikirim oleh seseorang yang tahu setiap langkahku. Namun ancaman itu bukannya membuatku mundur, justru membuatku semakin yakin bahwa aku sedang berada di jalan yang benar. Pagi itu, udara di luar kantor Direktorat Narkoba masih basah oleh hujan semalam. Aku mengetuk pintu ruang interogasi. Di dalam, Rado, sipir rutan yang selama ini menghindar, menunggu dengan wajah tegang. Ia tidak tahu bahwa CCTV yang rusak sudah berhasil dipulihkan. Tidak tahu bahwa namanya sudah di ujung tanduk. Aku duduk di depannya tanpa bicara. Keningnya langsung basah. Kombes, suaranya bergetar. Saya sudah sampaikan semua yang saya tahu. Belum, kataku pelan namun tajam. Kau belum cerita apapun. Ia menelan ludah. Aku meletakkan file di atas meja. Kemudian kubuka lembar pertama, foto dari rekaman CCTV. Foto yang menangkap momen saat seseorang menyerahkan tas hitam kepadanya. Begitu foto itu kulihatkan padanya, tubuh Rado langsung kaku. Kau ingat ini? Ia tidak menjawab. Tangannya bergetar. Rado, ujarku dengan nada yang membuatnya menunduk, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Kalau kau diam,
aku pastikan kau yang akan menanggung semuanya. Air matanya jatuh sebelum ia sempat menjawab. Saya tidak punya pilihan, Komandan. Aku tanya sekali lagi, siapa orang itu? Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, tubuhnya terguncang. Dia anggota dari Satuan Khusus Polisi Militer, saya tidak berani menyebut pangkatnya. Pangkatnya tidak perlu kau sebut. Namanya saja. Ia menggeleng keras. Kalau saya bilang namanya, saya selesai, Pak. Keluarga saya juga tamat. Aku mencondongkan tubuh. Kau sudah selesai sejak kau menerima tas itu, Rado. Tapi kalau kau jujur, aku bisa melindungimu. Ia menatapku, wajah penuh takut, namun ada secercah harapan. Apa betul, Komandan bisa lindungi saya? Demi Tuhan, aku akan lakukan apapun yang bisa kulakukan. Rado menunduk lama. Sangat lama. Sampai akhirnya ia berbisik. Orang itu datang bukan sendirian, Komandan. Mereka membawa surat perintah yang katanya rahasia. Mereka bilang, kalau saya tidak terima tas itu dan tidak mengikuti alurnya, saya akan ditarik keluar dari rutan. Ia menarik napas panjang. Nama yang saya dengar dari mereka adalah Pak Jenderal. Ia terdiam. Tak sanggup melanjutkan. Jenderal apa? Tekanku. Rado mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Jenderal yang sering datang diam-diam ke rutan, untuk bertemu seseorang. Perintahnya hanya satu, buat Amar terlihat seperti penjahat paling kotor. Jantungku seperti berhenti. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh dunia seakan berputar. Dan, orang yang memerintah jenderal itu adalah seorang pengusaha muda yang dekat sekali dengan dunia artis. Aku memejamkan mata. Apa dia menyebut nama? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Rado menggigit bibir bawahnya, lalu mengangguk sangat pelan. Ya, mereka bilang semuanya datang dari perintah Tuan. Ia menyebut sebuah nama yang selama ini hanya menjadi dugaan dalam pikiranku. Nama yang membuat darahku mendidih. Nama itu, nama yang selama ini ada di sisi mantan istri Amar. Nama yang membuat seluruh teka-teki ini tersusun dengan sempurna. Sore itu media mendadak menggila. Seorang narapidana kasus narkoba di Rutan Salemba, yang ternyata teman satu blok dengan Amar, tiba-tiba mengunggah sebuah video pengakuan sebelum akun itu hilang. Dalam video itu, ia berkata bahwa Amar dijebak, bahwa tas hitam itu tidak pernah berada di tangan Amar sebelum masuk rutan. Dan yang mengejutkan, ia menyebut adanya sosok sipir yang diperintah orang berpengaruh. Dalam hitungan jam, tagar tentang Amar trending di berbagai platform. Orang-orang mulai menuntut klarifikasi, meminta keadilan, menuntut penyelidikan ulang. Dan tentu saja, tekanan itu langsung menuju ke meja kerjaku. Teleponku berdering tanpa henti. Ada yang marah, ada yang panik, ada juga yang memintaku menghentikan penyelidikan demi stabilitas institusi. Namun aku tahu panggilan mana yang paling berbahaya. Nomor tanpa nama itu muncul lagi. Aku mengangkatnya. Tak ada suara, hanya napas. Aku sudah diberi peringatan, ucap suara itu akhirnya. Tapi kau ternyata tidak paham cara berhenti. Aku mengenali suara itu. Dingin, tegas, angkuh. Suara seorang perwira tinggi aktif. Kau sudah menyentuh wilayah yang bukan milikmu, Kombes. Wilayah kebenaran milik semua orang, balasku pelan. Kebenaran tidak penting kalau bisa menghancurkan negara. Aku tersenyum getir. Kau salah. Yang menghancurkan negara adalah orang-orang yang seperti kau. Ada jeda panjang sebelum suara itu membalas. Kau pikir kau bisa menyelamatkan Amar? Kau pikir kau bisa menyelamatkan dirimu? Selama aku menghirup napas, iya. Lalu telepon ditutup. Keheningan menyelimuti ruanganku. Namun aku tahu satu hal. Aku tidak bisa berhenti. Bukan sekarang. Bukan setelah semua ini terbuka. Malam itu aku memutuskan satu langkah yang tidak bisa diputar ulang, langkah yang bisa menyelamatkan Amar, atau membunuhku. Aku membuka ponsel dan menghubungi Ripka. Suaranya terdengar cemas saat menjawab. Kak Ade, kenapa tiba-tiba? Kita harus bertemu, kataku tegas. Kapan? Sekarang.
Ia terdiam sejenak. Ada apa? Aku menarik napas panjang. Karena besok akan ada perang. Pertemuan malam itu berlangsung di sebuah kedai kopi kecil di ujung kota, tempat yang biasa kupakai untuk bertemu narasumber yang harus kulindungi. Lampunya temaram, kursinya berderit setiap kali seseorang menggeser tempat duduk, dan aroma kopi pahit memenuhi udara. Ripka datang dengan langkah cepat. Wajahnya tegam, matanya gelisah. Ada apa, Kak Ade? Kau terdengar berbeda. Aku menggeser map coklat yang sejak tadi kupegang. Apa yang akan kau dengar malam ini bisa mengubah hidupmu. Ia duduk perlahan. Aku sudah siap. Aku menatapnya dalam-dalam. Bahkan bila yang kita lawan adalah orang-orang yang bisa membuat kita hilang tanpa jejak. Ia menelan ludah, tapi akhirnya mengangguk. Kalau itu untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah, aku siap. Aku membuka map coklat itu. Foto-foto hasil rekaman CCTV, catatan analisis, kronologi manipulasi barang bukti, laporan pengakuan Rado, serta identitas jenderal yang memerintahkan operasi kotor ini, semuanya tersusun rapi. Dan di tengah tumpukan itu, ada satu nama yang sejak awal menjadi bayangan gelap di balik kasus Amar. Nama suami baru Iris. Ripka menatap foto itu, wajahnya menegang. Jadi, selama ini dia yang memerintah jenderal itu? Ya, jawabku lirih. Dia menggerakkan jaringannya melalui oknum polisi militer. Tujuannya satu, menjebak Amar agar tampak sebagai penjahat besar. Ripka memijat dahinya. Tapi, kenapa sejak itu? Kenapa sampai harus memindahkan Amar ke Nusa Kambangan? Aku menahan napas sebelum menjawab. Karena jika Amar dipindahkan ke sana, ia akan kehilangan semua akses untuk bertahan. Dan bila sesuatu terjadi pada Amar di dalam, tidak akan ada yang bertanya. Ripka diam. Wajahnya mencerminkan kemarahan yang sulit dikendalikan. Itu, kejam sekali. Lebih dari kejam, balasku. Ini rencana yang disusun matang oleh orang-orang yang tidak pernah mengizinkan kebenaran hidup. Ia memandangku. Jadi apa langkah kita, Kak? Aku mengeluarkan selembar USB kecil. Ini rekaman percakapan antara Rado dan salah satu anggota tim eksekutor dari polisi militer. Semua perintah ada di dalam. Termasuk instruksi untuk memastikan Amar terlihat sebagai pelanggar berat. Ripka menatap USB itu seolah sedang memegang bukti kejahatan terbesar abad ini. Dengan ini, lanjutku, kita punya kesempatan untuk memutus rangkaian konspirasi yang mereka buat. Kesempatan? Ripka mengulang. Tapi, bukannya konsekuensinya bisa sangat besar? Aku menarik napas dalam. Konsekuensinya adalah, kita mungkin akan diburu setelah ini. Ripka terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara mantap. Kalau kau tetap maju, aku bersamamu. Keesokan paginya, semua bergerak cepat. Aku menyerahkan seluruh bukti ke divisi profesi dan pengamanan, lalu mengirimkan salinan ke seorang jaksa senior yang selama ini dikenal bersih. Tanpa menunggu apapun, aku langsung menaikkan laporan resmi tentang dugaan rekayasa kasus Amar Zoni dengan keterlibatan oknum berpangkat tinggi di institusi militer dan sipir rutan. Dan seperti yang kuduga, kantor mendadak heboh. Pimpinan memanggilku berkali-kali. Ponsel bergetar tanpa henti. Ada pesan ancaman, ada tekanan, ada bujukan, bahkan ada yang mencoba memaksaku untuk menghilangkan bukti. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Sudah terlalu banyak orang dalam sistem ini yang terdiam. Aku tidak ingin menjadi salah satunya. Sore itu, aku turun ke parkiran basement untuk mengambil dokumen tambahan di mobilku. Namun begitu pintu lift terbuka, perutku menegang. Seseorang berdiri di sana. Seseorang yang sangat kukenal. Jenderal itu. Ia berdiri dengan seragam rapi, wajahnya tanpa ekspresi. Kombes Ade, suaranya tajam namun tenang. Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Aku mendekat satu langkah. Aku hanya melakukan tugasku. Tugas tidak akan melindungimu dari apa yang akan terjadi, balasnya. Kau telah menantang sistem. Aku menghela napas. Yang kusebut sistem, Pak Jenderal, adalah keadilan. Bukan orang-orang yang menyalahgunakannya.
Ia menatapku seolah menilai apakah aku pantas hidup atau tidak. Kau pikir kebenaran akan membuatmu menang? Ujarnya pelan. Aku menatap balik tanpa gentar. Tidak. Tapi kebenaran akan membuatku tidak perlu menunduk saat menatap cermin. Tatapannya berubah tajam. Namun tepat saat ia hendak melangkah mendekat, suara langkah sepatu terdengar. Beberapa anggota propam muncul dari belakangku. "Pak Jenderal," ucap salah satu dari mereka, "Anda diminta mengikuti kami untuk pemeriksaan." Jenderal itu terdiam. Mata kami bertemu. Dalam tatapannya, ada ancaman, tapi juga kekalahan. "Ade," katanya sebelum dibawa pergi. "Ini belum selesai. Aku tahu itu. Dan aku siap." 3 hari kemudian, publik geger. Media menayangkan berita penangkapan seorang jenderal aktif dan seorang pengusaha terkenal atas dugaan rekayasa kasus narkoba, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nama Amar Zoni kembali dibahas di seluruh negeri, bukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban. Malam itu, aku mendapat pesan singkat dari salah satu jaksa. "Terima kasih. Amar akan dipindahkan ke tempat yang aman. Proses rehabilitasi keadilan dimulai malam ini." Kupandang pesan itu lama. Ada perasaan lega, tapi juga kesadaran bahwa semuanya belum selesai. Masih ada proses panjang. Masih ada ancaman dari sisa-sisa kekuatan gelap di luar sana. Namun setidaknya, hari itu, aku bisa menghela napas tanpa rasa bersalah. Di luar gedung, Ripka menghampiriku. Ia tersenyum kecil. "Kak, kita berhasil." Aku mengangguk. Ini bukan kemenangan. Ini baru permulaan. Ia tersenyum lebih lebar. Tapi yang penting, Amar akhirnya mendapat kembali hidupnya. Aku menatap langit malam yang cerah tanpa mendung. "Kadang," ujarku pelan, "kebenaran memang harus dibayar mahal. Tapi selama ada orang yang berani melindunginya, ia tidak akan mati." Ripka menatapku kagum. "Lalu, apa yang akan kakak lakukan setelah ini?" Aku tersenyum tipis. "Aku akan terus melakukan apa yang kulakukan selama ini." "Apa itu?" Aku memandang ke jalan raya yang penuh lampu. Menjaga agar kebenaran tidak dikubur oleh orang-orang yang takut padanya. Dan disinilah semuanya berakhir. Atau mungkin, baru benar-benar dimulai. Karena selama masih ada kegelapan yang mencoba menenggelamkan keadilan, tugasku belum selesai. Aku adalah Kombes Ade Irawan. Dan aku tidak akan berhenti.